Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Mohon maaf ya teman-teman kalau agak keganggu sama suara aku yang bindeng ini, karena nggak tahu udah dari kemarin nih hidung aku agak mampet yang sebelah kiri. Kayaknya mau pilek nih, kebanyakan minum air dingin sih ini kayaknya. Oke, by the way, untuk kalian yang baru nonton videonya juga selamat nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton ya guys. Ada nggak sih dari kalian yang takut main-main di laut teman-teman? Pasti banyak juga nih orang yang ngerasain kayak gini. Misalkan mereka nggak bisa renang, pasti takut dong. Belum lagi ngebayangin hewan-hewan predator yang ada di laut. Tapi nggak sedikit juga orang yang suka sama lautan, karena memang pemandangan di laut tuh indah dan menenangkan banget ya. Seperti kisah yang mau aku bahas hari ini, jadi ceritanya ada satu kru yang berisi orang-orang yang memang suka berlayar dan menjelajahi lautan. Tapi suatu hari mereka harus mengalami satu insiden yang sangat mengerikan nih teman-teman. Sampai mereka juga harus ketemu dengan hewan buas yang ada di laut. Dan menurut aku ini juga kisah survive paling menyedihkan, paling mengharukan yang pernah aku tahu. Karena dalam kisah ini ada satu orang yang rela mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk menolong orang lain, menolong temennya. Kira-kira gimana sih cerita perjuangan mereka, dan kenapa juga mesti ada satu orang yang gak selamat teman-teman? Langsung aja yuk kita bahas. Kisahnya terjadi pada tahun 2008, pada tanggal 6 Juni tahun itu diselenggarakan satu kompetisi balap perahu yang bernama Regatta di Amigos. Jadi ini tuh emang kompetisi yang sering diselenggarakan sejak tahun 1968, kayak acara tahunan gitu ya di sana, dan disponsori oleh pemerintah Meksiko. Rutenya dari kota Galveston, Texas sampai ke Veracruz, Meksiko. Nah, pada tahun 2008 itu ada 26 kapal yang mendaftar menjadi peserta kompetisi. Salah satu yang ikut balapan ini adalah kapal dengan nama Cynthia Woods. Kru kapal ini terdiri dari 6 orang, 4 diantaranya adalah mahasiswa yang memang hobi dan sudah punya pengalaman berlayar beberapa kali teman-teman. Mereka adalah Stephen Guy, Joe Savannah, Travis Wright, dan James Busby. Anggota kelima adalah Steve Conway. Dia yang punya kapalnya nih teman-teman, dan dia juga menjadi kapten dalam kru tersebut. Umurnya sudah 40 tahun, dia sudah menikah, dan dia memang sudah menjadi kapten pelayaran selama 21 tahun lamanya. Jadi emang lama juga. Tapi Steve ini memang bukannya kapten pelayaran yang kapal-kapal besar seperti kapal pesiar gitu atau kapal komersil ya teman-teman, cuma kapal pribadi aja. Tapi dia sudah punya izin. Dia berasal dari Texas dan memang suka banget berlayar menjelajah lautan. Anggota kru yang terakhir dan pasti yang gak kalah penting adalah Roger Stone, 53 tahun. Dia sudah menikah, punya 2 orang anak. Yang pertama anak lelaki berumur 14 tahun, yang kedua anak perempuan berumur 12 tahun. Sama seperti Steve, Roger ini juga adalah pelaut yang sudah berpengalaman. Sejak muda dia udah mulai berlayar. Dia menjadi pelatih di salah satu sekolah pelayaran di sana, menjadi petugas keselamatan perahu juga. Nah, keenam anggota kru pastinya semangat banget mau ikut kompetisi Regatta di Amos tadi tuh teman-teman. Singkat cerita, hari balapan mereka datang, pastinya mereka mempersiapkan segala perlengkapan sebelum berlayar. Mereka juga pamitan sama keluarga masing-masing. Setelah semua selesai, mereka mulai berlayar, dan lombanya itu dimulai pada hari Jumat siang. Perkiraan mereka bakal sampai di garis finish pada hari Sabtu pagi. Siapa yang duluan sampai ke garis finish ya itu yang menang. Pada Jumat sore, semua kapal peserta sudah berpencar mencari jalurnya mereka masing-masing. Pas malam datang, mereka bagi tugas nih teman-teman. 3 orang jaga di dek atas, 3 orang tidur di bawah. Nanti mereka gantian. Yang dapat giliran jaga pertama adalah Steve, Joe, dan James. Sedangkan Roger, Guy, dan Travis tidur di dalam kabin. Tapi tepat sebelum tengah malam, setelah sekitar 10 jam mereka berlayar, tiba-tiba
Travis kebangun. Nah pas dia kebangun, dia taruh kakinya di lantai, tapi kok lantainya basah, ada air. Dia langsung ngecek kan, ini kenapa ya kok lantainya banyak air. Nah lantainya itu kan terbuat dari kayu, tapi kayunya nggak yang sampai dirapetin banget gitu ya, jadi tinggal diangkat tuh gampang. Pas diangkat sama Travis, air tuh makin banyak masuk ke dalam kapal. Dia langsung teriak-teriak ya sama Roger, Roger ada lubang di lantai kapal dan air masuk, ada air, banyak air masuk. Ternyata bagian penyeimbang kapalnya rusak, biasa disebut sebagai lunas kapal. Kalian pasti sering lihat deh teman-teman. Jadi kalau kapal itu kan di bagian luar bawahnya itu ada yang kayak papan tipis gini loh teman-teman. Nah itu biasanya adanya di tengah-tengah nih, itu untuk menyeimbangkan kapal tuh fungsinya teman-teman, biar kapal itu nggak oleng. Biasanya terbuat dari bahan kayu. Nah entah kenapa lunas kapal Steve dan krunya saat itu retak teman-teman. Menurut ahli sih kemungkinan besar karena menabrak sesuatu, dan ini membuat lantai kapal berlubang, masuk air dengan deras lah ke dalam kapal. Setelah anggota kru di dalam kabin sadar apa yang terjadi, mereka langsung teriak ya ke Steve yang ada di dek atas. Yang pertama teriak adalah Roger pastinya, karena dia kan lebih berpengalaman, jadi dia kayak lebih tahu gitu ya teman-teman. Dia langsung teriak, Steve, kapal kita bocor, kita dalam keadaan yang berbahaya. Roger bilang gitu. Steve pun di atas langsung nurunin kecepatan kapalnya. Tapi sayang cuma beberapa detik setelah itu, bahkan nggak ada satupun anggota kru yang bisa melakukan apa-apa gitu ya, masih di tempat mereka masing-masing. Kapalnya itu udah langsung miring gitu loh teman-teman. Karena lunas kapalnya bukan cuma retak tapi beneran lepas teman-teman, dan ini pastinya bikin kapalnya oleng langsung dari begini jadi miring begini guys. Dan kalau mereka nggak cepet-cepet keluar dari kapal itu, semakin lama setelah terisi lebih banyak air lagi, pastinya kapal itu bener-bener akan tenggelam ya guys. Dan saat itu karena Steven, Joe, dan James lagi ada di dek atas, jadi mereka bisa lebih mudah untuk keluar dari kapal, dan mereka berhasil tuh teman-teman. Yang keadaannya berbahaya dan masih terjebak di dalam kabin adalah 3 orang anggota kru tadi, yaitu Travis, Roger, dan Guy. Steven sebagai kapten, dia bilang memang nggak ada yang bisa dia lakuin selain menunggu ketiga anggota kru yang tadi dalam kabin akhirnya muncul. Karena dia balik ke dalam kapal pun udah nggak mungkin ya teman-teman, kapalnya udah penuh air, belum tentu dia bisa nyelamatin, yang ada dia malah ngebahayain nyawanya dia sendiri juga gitu. Kasian banget nih 3 anggota kru yang terjebak di dalam kabin itu. Mereka masih mencoba berusaha cari jalan keluar, tapi memang kayak nggak ada gitu ya teman-teman. Sampai akhirnya Roger Stone melihat lubang yang tadi dilihat oleh Travis pertama kali. Terus Roger merhatiin, loh itu lubang yang tadi ya, kayaknya kita bisa keluar deh dari lubang itu. Tapi masalahnya air juga masuk dari lubang itu ke dalam kapal, dan itu pasti harusnya deras banget. Kalau emang mereka mau keluar lewat lubang itu, ya mereka harus melawan arus air yang kuat itu. Travis sempat coba, tapi walaupun dia udah berusaha sekuat tenaga, dia tetap nggak bisa ngelawan arus itu, dan dia tetap nggak bisa keluar lewat lubang tersebut. Keadaan di dalam kapal semakin buruk ya teman-teman, bahkan air di dalam kabin itu sudah mencapai leher mereka. Akhirnya Roger punya satu ide. Kalau emang tenaga satu orang nggak cukup untuk melawan arus air tadi, berarti tenaga 2 orang bisa nih, tenaga 3 orang malahan ya, bisa ngelawan arus air ini gitu ya di dalam pikirannya. Jadi dia bilang sama Travis, coba deh kamu masuk lagi, berusaha lagi masuk ke dalam lubang yang tadi, tapi kali ini aku sama Guy bakal bantu kamu, ngedorong kamu dari belakang. Dan kalian tahu cara yang difikirkan oleh Roger ini berhasil teman-teman. Travis keluar dari lubang itu, keluar dari kapal, dan akhirnya muncul di permukaan air. Dia langsung dibantuin sama Steve dan yang lainnya yang sudah selamat duluan tuh. Setelah Travis keluar, Roger suruh Steven Guy untuk keluar duluan. Udah sekarang giliran kamu katanya. Terus si Guy ngomong, loh Roger kok aku, nanti kamu gimana? Kamu bisa emang keluar sendiri? Ini harusnya kan kuat banget. Tapi Roger bilang, nggak apa-apa, kamu tenang aja. Aku pasti bisa gitu, aku pasti nanti ada jalan keluarnya lah. Ini kesempatan terakhir kamu loh, udah yuk cepet aku bantu. Akhirnya Steven Guy masuk ke dalam lubang itu, dibantu dorongan oleh Roger dari belakang, dan dia berhasil teman-teman. Dia keluar dari kapal, muncul lagi di permukaan, dibantu oleh Steve dan yang lainnya. Gila, ini sih sedih banget ya guys, karena saat itu kan Roger adalah pelaut yang berpengalaman, dan dia juga anggota tim keselamatan perahu, jadi pastinya dia tahu resiko
resiko apa yang bakalan dia dapat kalau dia keluar terakhir dari sana. Dia tahu dia nggak bakal bisa melawan arus air yang kuat itu sendirian tanpa bantuan dorongan siapapun gitu ya. Jadi ya saat dia nyuruh Stephen Guy untuk keluar duluan dan dia adalah yang terakhir, dia tahu kalau dia nggak bakalan bisa selamat, dia nggak bakalan bisa keluar dari kapal itu. Tapi dia tetap ngelakuin itu. Dia tetap menenangkan Stephen Guy, menyuruh dia untuk ayo nggak apa-apa, ini kesempatan terakhir kamu, ayo cepet-cepet tenang aja, aku ntar ngikutin dari belakang gitu. Dan bener aja, setelah mereka berlima nunggu beberapa waktu, mereka nunggu tapi Roger nggak keluar juga dari kapal, nggak muncul juga di permukaan. Dan mereka berlima pun walaupun sudah berhasil keluar dari kapal, mereka masih terombang-ambing di lautan, nggak tahu apakah mereka akhirnya bakalan berhasil diselamatin. Karena kecelakaannya itu kan terjadi cepet banget ya teman-teman. Mereka nggak ada kesempatan untuk menghubungi layanan darurat dulu gitu loh. Dan mereka juga nggak berhasil untuk bawa tas darurat atau apapun. Satu-satunya yang ada di pikiran mereka saat itu adalah tetap bersama, jangan sampai kepisah, jangan sampai mencar. Akhirnya mereka sangkutin gitu ya pelampung masing-masing, pelampung yang satu ke yang lainnya, supaya mereka tetap bareng-bareng kemanapun mereka dibawa oleh arus lautan, tapi mereka tetap bersama seenggaknya. Dan setelah beberapa jam mereka terombang-ambing di lautan itu, mereka ngelihat ada satu perahu. Langsunglah mereka teriak-teriak ya, hey, kami di sini butuh pertolongan, hey gitu ya. Tapi Steve bilang sama anggota krunya, udah diem, jangan teriak lagi. Kalian teriak itu cuma bakalan ngabisin tenaga dan perahunya itu nggak bakal dengar suara kalian. Gak lama Travis langsung bunyiin fluidnya dan yang lain ikutin sama-sama bunyiin fluid gitu ya. Tapi sayangnya perahu itu tetap nggak mendengar mereka dan semakin lama semakin menjauh. Mereka mulai ngobrol-ngobrol, bercanda untuk ngilangin ketegangan dan ketakutan mereka. Sempat bicarain tentang Roger juga. Mereka tuh kayak masih berharap Roger entah di mana tapi selamat gitu ya teman-teman. Dan beberapa lama mereka ngobrol, Stephen Guy melihat ada perahu. Mereka mulai mau teriak lagi tapi perahunya itu jauh banget. Jadi kayaknya nggak mungkin perahu itu dengar mereka. Dan Stephen Guy bilang ya sama sang kapten yaitu Steve, Steve, kira-kira kalau kita berenang ke sana kita bisa sampai nggak ya? Dan si kapten bilang, nggak mungkin lah, itu beberapa kilometer, jauh banget. Yang ada kita udah kecapean duluan gitu. Dan saat itu udah jam 3:30 pagi teman-teman, jadi udah masuk hari Sabtu ya. Di pagi buta itu hal yang buruk terjadi lagi. Tiba-tiba dari dalam air kelihatan ada sirip hiu mendekati mereka guys. Untung yang ngeliat tuh cuma Steve aja, dan Steve nggak bilang sama yang lain kan nggak merhatiin ini, dia nggak bilang ya, karena menurut dia kalau dia bilang cuma akan menimbulkan kepanikan. Dan kalau mereka semua panik, gerak-gerak nggak jelas, yang ada hiu itu malahan tertarik gitu ya, dan mendekati mereka, takutnya salah satu dari mereka malah celaka kan. Dan akhirnya hiu itu pergi menjauh dari mereka. Menegangkan banget gak sih? Parah sih ya. Matahari mulai terbit, Steve bilang sama anggota kru yang lain, siapa tahu nih kita bakal dicari ini sebentar lagi. Karena kan harusnya kita sampai di garis finish itu sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Tapi ini kita nggak sampai, dan pastinya mereka khawatir, mereka pasti bakalan mencari kapal kita, dan mereka bakal mencari kita. Dan kita kayaknya sebentar lagi akan diselamatkan gitu ya. Mungkin ya emang ini harus kayak gini ya, dalam keadaan seperti ini pastinya harus optimis teman-teman, nggak bisa putus asa. Tapi sayangnya sampai jam 12 siang nggak ada satupun bantuan yang datang. Mereka merasa kayak dipanggang saking panasnya gitu loh teman-teman. Akhirnya Steve bilang sama anggota kru lain, kayak kita nggak bisa deh cuma diem aja kayak gini nungguin bantuan datang. Kita harus berusaha cari bantuan. Nah mereka nungguin sampai ada kapal atau perahu yang lewat, dan akhirnya ada kapal minyak yang lewat. Memang itu jaraknya jauh banget ya, kayak beberapa kilometer. Cuma mereka nggak ada pilihan lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk berenang ke kapal minyak tersebut. Tapi setelah 2 jam renang, mereka nggak sampai-sampai juga di kapal minyak itu. Dan saat berenang itu pun mereka ngelewatin banyak tantangan loh. Salah satunya adalah ubur-ubur beracun. Kalian tahu kan tentakel ubur-ubur itu sangat beracun ya teman-teman. Jadi sembari mereka berenang itu di bawahnya ada ubur-ubur yang kayak mau mendekati mereka. Mereka harus berusaha berenang menjauhi ubur-ubur tersebut. Selama mereka nggak kena sama tentakelnya aman. Tapi kalau mereka sampai kena, ya, yang ada bukan selamat, mereka
bisa berakhir di sana. Untungnya mereka semua berhasil ngelewatin semua tantangan itu, termasuk ubur-uburnya tadi. Nggak ada satupun dari mereka yang kena tentakelnya. Tapi ya seperti yang aku bilang, mereka nggak sampai ke kapal minyak. Mereka kelelahan, kepanasan, udah mulai dehidrasi karena mereka nggak punya air. Ada beberapa bagian kulit mereka juga yang sampai terkelupas. Dan yang bikin nyeseknya lagi ya teman-teman, setelah mereka berenang jauh banget itu, terus mereka ngelihat ada helikopter penyelamat yang terbang di atas tempat kapal mereka terbalik. Pastinya bikin kesel dan gondok banget dong. Mereka udah capek-capek gitu kan, berenang jauh, pengen cari bantuan. Tahu-taunya helikopter penyelamat itu malahan datang ke tempat kapal mereka atau perahu mereka itu terbalik ya. Ditambah mereka juga kebawa arus, jadi semakin lama ya semakin jauh dari lokasi kecelakaan itu. Sampai malam datang masih belum ada juga bantuan. Mereka berpelukan untuk menghangatkan diri. Malam itu benar-benar dingin banget. Selain dehidrasi, mereka juga terkena hipotermia. Melek aja tuh udah susah. Tapi tiba-tiba di saat mereka lagi putus asa kayak gitu, ngerasa nggak ada harapan, mereka melihat cahaya yang terang banget. Dan ternyata itu adalah helikopter penyelamat tepat di atas mereka. Mereka langsung teriak-teriak, "Hey, di sini, di sini." Mereka kesenangan banget gitu ya guys. Dan ya akhirnya mereka berhasil ditemukan. Helikopternya itu melihat, menurunkan jaring untuk mereka ditarik ke atas, masuk ke dalam helikopter. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan intensif karena memang cedera yang mereka alami ini cukup parah ya guys. Tapi setelah beberapa hari mereka akhirnya pulih. Di saat yang bersamaan, petugas penyelamat berhasil menemukan tubuh Roger di dalam kapal yang tenggelam tadi teman-teman. Dia nggak pernah berhasil keluar dari kabin tersebut. Dia harus pergi meninggalkan istri dan kedua anaknya. Dan pastinya semua anggota kru yang selamat sangat-sangat berterima kasih kepada Roger, terutama Travis dan Stephen Guy ya. Steve bilang gak ada satupun kata atau tindakan mereka yang bisa lebih terhormat dari apa yang Roger lakuin hari itu. Dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Travis dan Guy. Jadi menurut Steve, sepertinya gak pantas menceritakan kisah ini tanpa menyebutkan pengorbanan yang sudah dilakukan Roger, pengorbanan istrinya Roger, dan juga kedua anaknya yang harus melanjutkan hidup tanpa Roger. Travis bilang, "Aku tahu aku gak akan bisa selamat tanpa bantuan Roger, dan seumur hidupku aku berterima kasih kepada Roger untuk hal itu." Sementara Guy bilang, "Saat aku ingat apa yang sudah dilakukan Roger untukku, membuat aku ingin melakukan semua yang terbaik dalam hidup supaya pengorbanan Roger tidak sia-sia." Menurut aku bener banget sih ya teman-teman. Roger pasti berpikir dia sudah umurnya ya sudah lumayan tua, dia sudah lumayan menikmati hidup udah lama gitu ya, dan dia berpikir mungkin si Stephen Guy sama Travis ini kan masih muda, udah deh kalian deh yang selamat, kalian lanjutin hidup sebaik-baiknya gitu. Mereka berlima bilang setelah selamat dari kejadian ini mereka jadi lebih menghargai hidup, lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga karena mereka tuh kayak baru sadar kalau hidup tuh singkat banget untuk disia-siakan. Ini nggak membuat mereka trauma juga ya teman-teman, karena setelah kejadian ini pun mereka masih terus berlayar. Itu dia cerita kali ini. Luar biasa banget ya teman-teman, di tengah dunia yang udah makin gak karuan ini dan manusia-manusianya juga yang sudah semakin serakah dan egois, tapi masih ada loh orang baik seperti Roger ini yang rela mengorbankan dirinya, rela mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Dan aku percaya ya teman-teman, kalau karma itu bukan cuma yang buruk aja, karma baik juga ada gitu. Jadi aku yakin istri dan kedua anak Roger, mereka bakal dapat bantuan yang besar pada saat mereka dalam kesulitan, seperti bantuan yang Roger lakuin untuk dua anak muda tadi. Semoga ya teman-teman mereka bisa punya kehidupan yang bahagia, yang jauh lebih baik, kita doain. Itu dia kisahnya teman-teman. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kisah kali ini yang luar biasa mengharukan ini. Aku pengen denger. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga biar makin banyak yang nonton. Aku makin semangat bikin videonya teman-teman. Untuk kalian yang udah subscribe, makasih. Untuk kalian yang udah support terus, makasih. Buat kalian yang mau request kasus, silahkan kirim DM aja ke Instagram aku, hanifastory92. Jangan lupa di follow juga ya Instagramnya. Sebisa mungkin pasti aku bakal bahas kasus yang kalian minta ya teman-teman. Tapi mohon bersabar karena aku harus cari info-infonya dulu gitu. Oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya deh guys. Bye-bye!